Revolusi ADEM bergerak dari polarisasi ke kedaulatan strategis, pembukaan, melepas luka lama. Masih ingat waktu lini masa kita penuh dengan istilah cebong, kampret, atau kadrun? Selama hampir 1 dekade, energi bangsa ini habis untuk debat identitas yang sering kali nggak ada ujungnya. Tapi, coba perhatikan setahun terakhir. Narasi itu mulai memudar. Kita sedang memasuki babak baru. Bukan lagi soal siapa lawan siapa, tapi soal bagaimana kita bertahan di tengah badai global. Selamat datang di era di mana stabilitas politik menjadi komoditas utama, dan kedaulatan bukan lagi sekadar slogan, tapi strategi bertahan hidup. Inti 1, stabilitas dan politik tenda besar. Apa kelebihan utama pemerintahan Prabowo dibanding sebelumnya? Jawabannya, soliditas tanpa gaduh. Beliau berhasil membangun tenda besar. Merangkul rival bukan sekadar bagi-bagi kursi, tapi menciptakan parlemen yang sepi. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat kurang demokratis karena minim oposisi. Tapi dari sisi efektivitas, ini adalah game changer. Keputusan-keputusan besar yang dulu macet karena perdebatan politik, sekarang bisa dijalankan lebih cepat. Fokusnya jelas militeristik dalam disiplin, namun pragmatis dalam merangkul semua warna politik. Inilah yang membuat pasar internasional mulai melihat Indonesia sebagai pelabuhan yang aman untuk investasi. Inti 2. Dari infrastruktur fisik ke pembangunan manusia dan pangan. Dulu fokus kita adalah menyambung jalan dan jembatan. Sekarang, fokusnya bergeser ke investasi biologis dan kedaulatan. Program makan bergizi gratis bukan cuma soal bagi-bagi makanan. Ini adalah upaya memutus rantai stunting untuk 20 tahun ke depan. Di sisi lain, kita melihat agresivitas pada swasembada pangan. Di Merauke, di lumbung-lumbung pangan baru, pemerintah sedang bertaruh agar kita tidak lagi bergantung pada impor saat krisis iklim melanda. Ditambah lagi posisi tawar kita di luar negeri menguat. Prabowo membawa gaya diplomat yang berwibawa. Indonesia tidak lagi cuma jadi penonton, tapi mulai menjadi bridge builder atau jembatan antara kekuatan barat dan timur. Analisis, tantangan, dan isu marak saat ini. Tapi apakah semuanya sempurna? Tentu tidak. Isu yang marak sekarang bukan lagi soal agama, tapi soal perut dan keamanan digital. Judi online dan pinjol sedang menggerogoti ekonomi akar rumput kita. Ini adalah musuh baru yang lebih berbahaya daripada sekadar debat di Twitter. Selain itu, dengan koalisi yang sangat besar, tantangan terberat pemerintah adalah menjaga dirinya sendiri agar tetap bersih dari korupsi. Tanpa oposisi yang kuat di parlemen, rakyatlah yang harus menjadi oposisi paling lantang melalui kontrol sosial. Penutup, masa depan adalah kedaulatan. Kesimpulannya, kita sedang melihat transisi dari politik yang emosional ke politik yang fungsional. Kelebihannya jelas, stabilitas, kecepatan eksekusi, dan visi kedaulatan yang sangat kuat. Tugas kita sekarang bukan lagi berdebat siapa yang paling benar, tapi memastikan bahwa stabilitas ini benar-benar berujung pada kesejahteraan yang bisa dirasakan sampai ke meja makan setiap rumah. Era baru sudah di sini, saatnya kita bergerak lebih dari sekadar sentimen menuju kemandirian yang nyata. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentar, kritik, ide dan saran di sini. Jika dirasa konten ini bermanfaat, lakukan subscribe sehingga tidak akan ketinggalan konten-konten terbaru lainnya.